Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Eka Ramadana, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Bali Kota Denpasar, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi 4 poin. Poin yang pertama, menurut beliau, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pemahaman selanjutnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu trilogi pendidikan atau biasa kita kenal dengan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 3. Yang pertama, ingat sosong tulodo, artinya dari depan, yang mana seorang guru harus menjadi contoh atau tauladan bagi semua peserta didik. Yang kedua, hikmat yang mengunkarsa, artinya dari tengah, yang mana guru harus mampu memberi semangat kepada semua peserta didiknya. Yang terakhir, tuturi handayani, artinya dari belakang, yang mana guru harus mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada semua peserta didiknya. Berikutnya yang saya pahami tentang dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam yang mana berkaitan tentang lingkungan sekitar peserta didik itu hidup, dibesarkan atau bahkan dilahirkan. Yang kedua, kodrat zaman tentang perubahan zaman meliputi perubahan yang terjadi terus-menerus dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, yang mana sebagai manusia kita harus dapat mengikuti perubahan zaman tersebut. Yang terakhir yang saya pahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah asas trikon. Asas trikon meliputi kontinuitas, yang mana pengembangan pendidikan harus dilaksanakan secara terus-menerus. Berhubungan dengan kodrat zaman yang tadi telah kita pahami, pada asas kontinuitas ini kita harus dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk selalu belajar tanpa henti agar tidak tergerus dengan perubahan zaman yang perubahannya sangat cepat. Asas kedua ialah konvergensi, yang mana pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dari luar, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam pendidikan, kita diperbolehkan mengambil sumber dari manapun agar tidak ketinggalan zaman. Namun sebagai pendidik, kita harus dapat memfilter sumber-sumber tersebut, apakah sumber tersebut dapat digunakan atau dibutuhkan atau tidak. Asas terakhir ialah konsentris, yang mana pengembangan pendidikan dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Kita boleh belajar tentang pendidikan di negara atau tempat manapun, namun perlu diketahui setiap negara dan tempat memiliki karakteristik tersendiri. Kita dapat menggunakan namun tetap berdasarkan kepribadian atau karakteristik yang telah kita miliki sendiri. Hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pandangan saya terhadap seorang murid atau siswa, yang pertama, saya beranggapan masih anak itu merupakan selembar kertas putih, yang mana kertas putih tersebut masih kosong dan tugas guru ialah mengisi kertas putih tersebut dengan tulisan-tulisan sesuai dengan kehendak gurunya. Yang kedua, fokus pada penilaian siswa. Yang ketiga, tidak melakukan asesmen diagnostik. Yang keempat, pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. Berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, dari awalnya saya beranggapan bahwa anak itu adalah hanya selembar kertas putih kosong. Setelah mempelajari modul ini, saya menganggap anak itu bagaikan kertas yang telah ditulis penuh, tapi tulisannya masih samar. Tugas guru adalah menebalkan tulisan yang dianggap itu bernilai positif bagi anak dan menyamarkan apabila tulisan tersebut itu merupakan sisi negatif dari anak. Yang kedua, memahami budi, cita, rasa karsa, dan pekerti atau tenaga. Yang ketiga, agar mampu mengetahui kemampuan dan karakter setiap siswa, seorang harus melakukan asesmen diagnostik. Yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa untuk bertujuan agar siswa itu
nyaman mengikuti mata pelajaran kita dan juga memahami apa yang akan mereka dapatkan ketika pertemuan di kelas. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencemarikan pemikiran kerja dewan para? Yang pertama ialah mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya atau bisa dikasih dengan study center. Yang terakhir, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum